Hingga akhirnya pernah suatu malam saya pulang nongkrong, tiba-tiba ngerasa di motor tuh pas mau menuju rumah, kok nggak enak. Perasaan. Ya enak perasaan. Terus pas masuk rumah, halo Sobat Yuni, kembali lagi kita ke channel edisi Dengan tema baru, Podcast Mistis. salarian teh anjing. Edisi malam juga nggak bisa. Kita udah kedatangan nggak asing lagi ya, ini bawanya Bung Atar. Ini guru spiritual. Spiritual dan dia yang menetralisir kalau kita explore. Bukan begitu Bung Atar? Dan kita akan menanyakan sebenarnya ya kembali lagi dengan konsep kita podcast Dengan podcast mistis. Kita mengundang narasumber yang mempunyai Kisah-kisah mistis mistis di kehidupannya, pengalaman horor lah intinya. pengalaman horor. Ya mungkin nggak usah dikenali, mungkin orang juga udah tahu Iya, itu ya. sobat-sobat unik. Sobat-sobat unik and cigaret ini sekali Pak. Dan dia Udah tahu ini pasti explore kan, kita selalu ada Bung Atar gitu. Gak pernah ketinggalan lah. Udah ketinggalan. Makanya kita langsung aja Kita dengerin cerita yang pernah dialami Bung Atar. Oke. Oke, Gimana, nanti Tar? persilahkan Bung Atar. pada suatu hari, Oh iya, jangan gitu juga kali. Jangan dongeng bocil gitu. dia dalam artian tentang makhluk yang kita garis besarkan hantu lah ya. Iya. Hantu. Sebenarnya Maneh sendiri apakah percaya nggak sih akan hal-hal sejenis hantu, terus kayak ya kasarnya hal-hal yang nggak bisa dilihat mata lah? Apakah kalau dihitung persen nih, percayanya berapa persen? 100% lah percaya. Gitu. Ya kan di agama kita juga kan harus meyakini ya bahwa goib itu ada. Gitu. Tapi kalau orangnya ya sama aja sih. Bisa makan. Sama. Tapi kalau misalnya kan ada kita lagi bareng-bareng nih, tapi yang ngeliat tuh cuma seorang. Nah jadi kayak kita tuh nggak percaya gini. Iya. Bisa aja sama Jadi yang merasakan lu. itu seorang gitu. Kalau misalnya ngelihatnya bareng-bareng, nah aku baru percaya. Ya mungkin Atar gimana? Sebenarnya sih untuk menceritakan hal-hal yang tanda kutip gaib gitu, nggak semua orang bakal bisa menjadi pendengar yang baik, nggak semua orang bakal mempercayai apa yang kita ucapkan, karena hal yang gaib itu identik dengan hal yang tanda kutip sulit untuk dibuktikan. Di luar nalar lah. Nah, semuanya tuh berawal mungkin di sekitaran tahun antara 2012-an lah, 2012. Ya emang pada awalnya saya pribadi nggak terlalu mempercayai tentang hal-hal kayak Malu kalau maksudnya bukan nggak mempercayai dalam artian oke, saya diajarkan untuk bahwa hal gaib selain manusia itu ada, cuman dalam diri pribadi saya ngerasa iya nggak sih, ada nggak sih, karena percaya nggak percaya gitu. Cuman di salah satu hari itu dibuktikan berawal dari kisah kakak yang pernah kemasukan tuh dalam artian tiba-tiba di rumah nangis sendiri, dan oh ini kenapa gitu, Nggak kayak biasanya. ya kayak biasanya. Terus dalam artian kayaknya benar nggak sih atau bohong nggak sih, ya masih bertanya seperti itu. Bahkan hingga akhirnya saya sendiri mengalami dalam artian bahwa kesurupan atau pemasukan atau kasarnya diikutin atau bahkan Ketempelan. itu tuh emang semakin sini tuh dibuktikan dengan yang nyata, yang apa yang saya rasain gitu. Karena dari awal tuh mikirnya kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan kita dibarengi makhluk yang kayak gitu, atau misalkan bisa dikendalikan sama makhluk kayak gitu. Semakin hari tuh sempat sampai kejadian
saya tuh ya katanya awal mulanya ada yang jahil nih ke keluarga. Di situ Jadi saya itu dalam artian gimana? jahil tuh katanya, oh jadi ceritanya tuh awalnya tuh cuman kita keluarga tuh bilang bahwa oh ini kayaknya ada yang iseng. Karena sempat di rumah itu tiba-tiba nemu bangke makhluknya nggak tahu apa, cuman udah berbentuk tulang belulang tapi menyerupai monyet di depan rumah itu. Pas sore lah, sekitar dari jam 5 menjelang maghrib tuh ibu saya tuh lagi beres-beres, tiba-tiba nemu sebuah bungkusan. Pas dibuka, nah itu dalamnya kayak gitu. Oh, jadi sempat dibungkus jadi nggak langsung bangke gitu? Enggak. Sempat dibungkus, dibuka, terus ada yang kayak gitu. Kayak dikirim gitu ya temen. Nggak tahu sih, cuman pokoknya menemukan itulah. Nah terus berlanjut dari situ, semakin saya tuh ngerasain bahwa kok setiap lewatin tempat-tempat yang tanda kutip angker, kayak ngerasa oh hawanya beda, nggak kayak di tempat-tempat yang normal lah. Kesurupan, nggak kesurupan sih ya, maksudnya saya di luar kontrol diri saya, dan tiba-tiba pernah kesurupan itu bareng sama bapak. Nah di situ mulai sedikit percaya, dari yang tadinya misalkan 30% percaya, 70% enggak, menjadi 50-50. Jadi sebelumnya tuh Bung Atar tuh nggak percaya bahwa adanya yang begitu-gituan? Enggak terlalu. Nggak Terlalu karena emang apa ya, nggak pernah ngalamin sendiri dulu. Iya. Tapi dengan dibuktikannya kayak gitu ya dipercaya. Masih 50-50 tuh, masih 50-50. Hingga akhirnya pernah suatu malam saya pulang nongkrong, tiba-tiba ngerasa di motor tuh pas mau menuju rumah, oh nggak enak. Perasaan. Nggak enak perasaan. Terus pas masuk rumah, saya tuh tiduran, dan ini kejadian pertama saya melihat makhluk yang mungkin orang-orang sering bilang kuntilanak. Dan itu tuh posisinya tepat di atap rumah. Dulu itu kan rumah saya atapnya tuh internet ya, Bu. Internet kalau disebutnya. Internet, cuman ada yang jebol gara-gara kucing. Nah di situ saya tiduran, tiba-tiba lihat ke atas, barulah itu entah emang disebut halusinasi enggak, karena 100% saya menyadari bahwa oh ini Aing tuh lagi sadar gitu. Dan ngelihat ternyata kuntilanak itu nggak selalu kayak di film-film yang baju putih terus Rambut rambut lurus, iya, panjang, enggak. Tapi yang mana lihat gimana? Yang saya lihat tuh mukanya hitam coklat gitu lah. Hitam coklat, terus ada darah, rambutnya gondrong tapi berantakan, kukunya tuh panjang sampai ngebuntal-buntal, bajunya kotor, coklat juga, sobek-sobek. Dan waktu melihat itu reaksi Bung Atar itu gimana? Teriak. Jadi posisinya tuh lagi terbaring gitu kan? Lagi ngeliat gini berarti ya? Lagi pas saya tiduran, tiba-tiba refleks nengok ke atas, di situ ngeliat berapa menit lah. Saya tuh nggak bisa ngomong, cuma bisa lihat. Selepas itu saya lari, manggil ibu saya, langsung saya tidur sama ibu. Iya. Berarti itu pertama kali lihat berarti? Pertama kali lihat. First time gitu. Di situ tuh saya mulai ya ngerasa bahwa oh emang kalau kayak gitu ada, cuman entah gimana cara dia untuk nunjukin wujudnya tuh, apakah memang ke orang-orang tertentu ataukah emang hanya kebenaran. Kalau misalkan untuk sekarang untuk melihat sih saya nggak bisa, cuma sedikitnya lah. Kalau misalkan ada hal yang oh kayaknya nggak beres sih, suka hawanya tuh beda gitu. Kan jadi Atar tuh lebih sensitif ya. Iya. Soalnya kalau explore gitu. Nah, kalau ekspor teh si Atar kayak lebih diem, lebih terus diem. si pandangannya teh kesana kesini kayak melihat sesuatu gitu. Terus ya lanjut aja lah.
Nah, dan kejadian yang paling gak habis pikir tuh di 4 tahun terakhir keluarga dari bapak tuh kehilangan empat anggota keluarganya secara berurutan dengan jarak setiap 2 tahun pasti ada yang meninggal. Dimulai tahun 2014 saat itu kakek saya meninggal. Ya mungkin memang awalnya saya mikir oh ya udah memang karena faktor usia memang karena faktor usia. Ya berikut saya pikir juga kan sebuah kematian itu sebuah kepastian lah. Masih masuk logika lah. Iya. Dan aneh tapi emang nyata sih di setiap meninggalnya itu pasti sama dengan hari lahirnya. Jadi misalkan lahir Senin, meninggal Senin tahun 2004. Oke, sob, balik lagi. Kita kendala lagi, iklan melewat. Ternyata sudah diketahui konspirasinya bahwa Kamela tuh berapa menit itu pasti mati sendiri. Kita baru tahu. Mungkin kita lanjut aja lah ke cerita terus, soalnya lagi seru-serunya nih. Nah, terus di 2016 nenek meninggal tuh dan di bulan yang hampir sama bulan Maret. Dari situ mulai apakah ini memang sebuah kematian yang wajar ataukah tanda kutip ada sesuatu hal yang Berbau mistis gitu. Tapi mana mikirnya ini tuh dengan kematiannya, ya dengan meninggalnya kakek nenek mana gitu ya. Mana ternyata itu emang udah takdir atau dulu sih iya. Kan soalnya kan jodoh maut Iya. udah diatur lah ya. Terus itu dengan meninggalnya tuh kan katanya sama tanggal lahirnya, temennya Hari-hari. sama ininya. Saya sempat mikir oh ini mah udah takdir. Enggak, waktu itu enggak. Masih menerka-nerka lah gitu ya. Dulu tuh cuma mikirnya pas kakek meninggal tuh saya sama bapak saya tuh kesurupan lagi, dalam artian ada yang masuk nih. Cuman waktu itu cuman bilang bahwa ini tuh ada perjanjian sesuatu hal. Ada yang janggal ya. Nah terus disusul tahun 2018 gua bahasa Indonesia apa sih? Paman. Wah iya paman. Kalau cewek, Tante. tante boleh lah, tante, om, tante lah. Ya pokoknya tahun 2018 gua saya meninggal, kakaknya bapak saya meninggal di bulan yang sama juga dengan hari kelahiran dan kematian yang sama juga. Nah di situ kayak kok bisa gitu? Apakah ini emang benar-benar kebenaran atau enggak? Dan terakhir tuh tahun sekarang 2020 kemarin tuh bibi saya meninggal bulan November, cuman sakit itu sama dari bulan Maret. Dari bulan Maret itu sakit sampai bulan Oktober, dan penyakitnya itu bisa dibilang diperiksa malah udah di ronsen, cek darah dan segala macam ya memang normal. Non medis lah gitu ya. Ada penyakit lah intinya ya. Ya mungkin entah ada penyakit yang nggak bisa deteksi lah, kita mikir positifnya ke situ sih. Nah udah kayak gitu, seudah kemarin bibi meninggal tuh karena ngerasa ini kayaknya ada yang beres nih. Ya kasarnya bukan untuk mempercayai selain Tuhan gitu, mencoba untuk kasarnya berikhtiar lah. Di saat mungkin ibaratnya simpelnya kita sakit ya kita pergi ke dokter, itu menurut saya sebuah kewajaran. Di situ saya mencoba untuk berobat, tanda kutip orang bisa. Nah dari situ dia emang mengatakan bahwa kayaknya ini ada yang nggak beres, ada yang nggak beres dalam artian ada kematian yang nggak masuk akal. Selepas dari itu dan kebenaran tuh ya saya enggak dulu sih, kemarin malah sempat kontekan sama Uwo kalau saya tuh mau ke Garut. Mau ke Garut, mau berobat lah.
Udah kayak gitu emang saya pergi ke Garut tuh sekitar dari Bandung tuh jam 8 jam 9 pokoknya nyampe jam sana tuh jam 11-an dan di situ memang saya masih ada sih ngirimin video ya. Masih ada antara ada video. Nanti ada deh, boleh dicuplikin sedikit. Di situ emang katanya ada sesuatu hal yang emang ya kita bikin simpel aja lah, ada seseorang yang pesugihan, cuman menubalkan keluarga ayah saya, keluarga bapak saya, dan yang paling kuat itu disimpan di saya. Tapi kan gini maaf dipotong, kalau pesugihan itu emang harus keluarga atau orang yang nggak dikenal bisa? Setahu Atar gimana? Cuman ya kalau misalkan masalah dari itu kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana, karena takut disangka jadi fitnah orang lain. Cuman ada salah seorang masih dari lingkaran keluarga jauh lah yang dicurigai kayak gitu. Dan di situ tuh saya mencoba untuk katanya ngeluarin yang ada di diri saya tuh, itu saya sampai dipegang sama 5 orang pun masih kewalahan. Itu posisi Bung Atar lagi kemasukan gitu? Iya. Lagi kesurupan gitu. Nah seudah itu udah bergeluh tuh berapa lama lah, udah dari saya keluar, udah dikeluarin yang katanya tiba-tiba, dan ini beneran kakak saya tuh muntah darah. Emang nggak banyak, cuman dia muntah ada darahnya. Nggak logis lah ya. Iya. Kalau misalnya Nah sampai sekarang juga saya nggak berani untuk berasumsi oh iya ini benar. Cuman ya memang saya menganggap bahwa oh kejadian ini mungkin pembelajaran untuk saya pribadi, dan untuk pelajaran untuk saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu, untuk lebih beribadah dan segala macam. Memang saya juga akui lah untuk keagamaan jauh dari kata baik ya. Kalau misalkan di rankingnya nggak di ranking sih, dinilai mah nilainya 4 udah. Waduh. Ya mungkin sama masih bisa memperbaiki lah ya. Yang penting kita ada sifat ingin memperbaiki gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan untuk berkaitan sama makhluk-makhluk gaib, sebenarnya kalau saya pribadi sih udah nggak aneh, karena saya ngalamin itu udah berarti sekitar 8 tahun yang lalu lah. Dari awalnya saya nggak meyakini bahwa makhluk gaib itu bisa mengganggu manusia, hingga saya oh ternyata benar loh, saya mengalami sendiri dan saya diberi bukti kayak ditoyor gitu. Nih anjing buktinya gitu. Yang awalnya nggak percaya, ternyata kebuktian dengan proses jalannya kehidupan mungkin ditunjukkan bahwa yang begitu itu ada gitu. Iya, dan pas saat saya diobati di Garut tuh, saya tuh ngirim video ke Firman, mungkin nanti boleh bisa nanti bikin sedikit lah dari yang muntah darahnya segala macam, karena ini benar-benar cerita saya nggak mengarang-arang, nggak mengada-ngada, dan 100% saya alami sendiri gitu. Dan makasih juga buat yang udah mau kasarnya jadi jembatan lah, kita bicara untuk ngobatin keluarga saya gitu. Dan sampai sekarang sih ya udah. Nah, jadi tuh dulu tuh saya tuh biasanya sensitif dalam artian kalau misalkan di keluarga nih ada yang ngerasa kasarnya udah yang mau kemasukan, saya tuh langsung reaksi juga, langsung udah gemeteran segala macam. Bahkan kalau misalkan untuk mediasi sama makhluk kayak gitu, kalau ada yang teman-teman ada yang bisa sih, sayangnya tubuh saya paling gampang gitu. Soalnya dulu juga pernah ya, pas di BMC itu saya pernah jadi alat mediatornya. Jadi benar itu masukan dan kami rekan-rekan sampai rebutan tasbih ya. Jadi kata orang yang yang memasukinya, kayaknya ini pegang aja jangan takut. Begitu sampai rebutan di situ tasbih tersebut, untungnya nggak putus. Dan dulu itu kenapa saya mau untuk jadi
mediator orang tersebut karena saya ingin membuktikan bahwa benar nggak sih. Iya. Soalnya itu kan kejadian lama banget ya. Nah terus Oh, udah zaman SMA tuh. yang Maneh rasain itu gimana sih kalau misalnya Maneh kemasukan terus jadi mediator buat ngobrol gitu? Sebenarnya gini, saya bisa dibilang 50-50 bahwa saya setengah sadar, cuman saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Kayak gitu. Jadi kesadaran itu kayak orang-orang teriak, orang-orang apa namanya, manggil atau baca-bacaan atau apa, saya dengar, cuma saya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Karena mungkin lagi dikuasain oleh makhluk yang Ya. masuk. Iya, ya itu sih sempat. Dan bahkan sampai sekarang saya itu masih tanda tanya apakah memang kejadian yang ada di keluarga orang tua saya itu kejadian yang tanda kutip ada kaitannya sama makhluk gaib, apakah memang murni karena udah waktunya meninggal. Iya. Karena bayangin dari 4 orang semuanya sama 2014 tahun sama. 2014 Maret 2016 16 Maret 2018 Maret dan 2020 dari sakit Maret, meninggalnya bulan November November Oktober sih. Oktober yang waktu itu Mana ke Jawa ya? yang ke GBI kan Sekarang, bulan sekarang. yang waktu ke GBI kan Ya, mau Oktober akhir-akhir Oktober lah. Jadi di situ juga kita sempat nungguin ya, antara waktu kita mengeksplor di Karenang GBI Tirta Indah Indah itu Atar agak telat datangnya, soalnya ada ya, saudara soalnya yang bibi saya meninggal meninggal. dan saya ke rumah duka dulu, udah beres dari rumah duka langsung ekspor ke GBI. Iya, langsung ekspor ke GBI. Ini kita nggak enak juga, soalnya Atar lagi berduka ya. Cuman dengan profesionalnya Atar datang gitu, meskipun Sambil ngomong Theo. Iya, sambil. Kita buat TikTok ya, Yo. Tadi nggak PP anjir. Ya, dan sampai sekarang kayak pas ekspor ke Babakan Siliwangi itu sih yang paling ngerasa. Yang pas ke bawah saya sama sekali cuman masuk terus keluar lagi, kira-kira kok beda beda hawanya gitu. Tapi sebenarnya masih aman ntar kalau di Baxia, kalau gua masih bisa. Yang nggak aman orang justru kemarin Yang mana? Kampung Gajah, soalnya nggak tahu kenapa yang nyium bau melati itu ya orang masih Atar yang nyiumnya. Iya, memang benar karena, sih Pak, nggak karena orang sama si Atar sensitif atau gimana gitu. dan malah cuman pas asli pas di Babakan Siliwangi kemarin langsung dia mau melati, dan pas di bawah itu sampai saya tuh screenshot video bahwa yang nunjukin, oh ini loh di sini saya ngelihat bayangan putih-putih itu ya, Iya. nge-DM saya DM. tuh. Guys, jadi karena berhubung baterai kameranya habis ya, jadi kita lanjut dengan HP aja lah. terus kalian closing juga ya. Closing ini kan cerita akhir juga ya. Udah cerita akhir juga. Hampir. Jadi, makasih juga yang udah nonton video ini, yang udah subscribe, udah support kita lah ya. Support kita dari zero and cigarette. From zero to hero. Nanti next kita bakal bikin, kayaknya ini bakal jadi tema baru lah ya. Tema baru. Kita akan sering-sering, makanya pantauin terus channel kita. Terus mungkin buat teman-teman yang punya cerita horor dan mau di-share boleh. Boleh. Nanti kita ngobrol bareng. Iya, Kita soalnya bareng. unik ini anti drama, Oh, iya. Wah. anti settingan. Cuy Yang nyambut Jepang itu sebenarnya Udahlah. cuman ini doang lah. Kita sebenarnya kita jelasin ya. Sebenarnya kita dari ngebuat channel ini tuh kita random dulu mana nih yang naik. Ternyata kita yang naik cuma horor. Makanya kita buat up terus horor, buat pasti juga kan kesukaan kalian juga Iya. ini. Makanya, Karena makanya emang buat teman-teman yang mungkin mau ngebagi cerita, punya cerita seremnya atau cerita horornya, boleh komen atau boleh DM lah yang mau. DM boleh, ntar ada link IG di sini nggak ada. IG Atar apa IG Atar? AFA MHMD AFA MHMD. MH. nanti kita cantumin di sini.
bisa ke Atar langsung, bisa ke kita, ada di deskripsi, bisa DM. Ini gue punya cerita horor, kita langsung japri lah, langsung datangin. Oke. yang real. Jangan real, jangan ada setting. Oke, jadi segitu aja konten dari kita. Jangan lupa di like, Comment and subscribe. subscribe. See you in the next video. See you Bye. again. Bye. Love you.